Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan teman-teman. Halo sobat-sobat sekalian, teman-teman sekalian semuanya. Jadi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, untuk kali ini kami akan menginformasikan tentang bagaimana sih cara atau alur proses PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini teman-teman. Jadi PPG adalah pendidikan profesi guru teman-teman. Jadi ini akan mendapat undangan dari SIM PKB. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah harus terdata atau punya user dan password dalam aplikasi SIM PKB. Baik, untuk selanjutnya, untuk lebih detailnya kita simak video berikut ini. Baik, alur proses PPG dalam jabatan tahun 2022 teman-teman. Jadi yang pertama tentunya adalah syarat untuk dapat mengikuti PPG dalam jabatan adalah yang pertama, satu, terdata dalam Dapodik. Yang kedua, TMT maksimal 31 Desember 2015, dan yang terbaru tahun 2022 ini adalah TMT 2016 sampai 2019. Yang ketiga, memiliki NUPTK, dan yang keempat, guru dalam jabatan CPNS atau PNS atau GTY atau honor daerah. Yang terakhir adalah kualifikasi minimal S1 teman-teman. Selanjutnya, untuk pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan, yaitu calon mahasiswa program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB. Jadi calon mahasiswa melalui program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB. Selanjutnya, mengunggah dokumen administrasi meliputi yang pertama yaitu ijazah akademik, dan yang kedua surat keputusan pengangkatan guru atau SK dari sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, untuk seleksi melalui 3 tahap. Jadi seleksinya ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama, seleksi administrasi tahap 1. Lalu yang kedua, seleksi kemampuan akademik pretest. Selanjutnya yang ketiga, seleksi administrasi tahap 2. Jadi seperti itu. Seleksinya ada 3 tahap, melalui 3 tahap teman-teman. Jadi terus untuk alur PPG dalam jabatan dapat dirinci sebagai berikut. Jadi seleksi administrasi yang pertama yaitu diundang pendataan calon peserta pretest PPG dalam jabatan. Jadi melalui SIM PKB atau masuk dalam laman gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Nomor 2, mengunggah dokumen administrasi. Yang pertama ijazah akademik, dan yang kedua adalah SK pengangkatan. Setelah itu LPMP, verifikasi data ijazah dan linearitas jurusan. Berikutnya LPMP menyetujui. Jadi seleksi kemampuan akademiknya. Selanjutnya yang keempat, menjadi peserta pretest PPG dalam jabatan. Yang kelima, melaksanakan pretest, dan yang keenam tentunya harus lolos dalam pretest tersebut. Seleksi administrasi untuk yang tahap 2 atau pemberkasan. Jadi yang pertama pemberkasan, yang kedua verifikasi, yang ketiga verifikasi dinas disetujui. Selanjutnya verifikasi LPMP, lalu yang kelima adalah verifikasi LPMP disetujui. Setelah itu Ditjen GTK menyeleksi peserta ini PPG dalam jabatan, dan yang terakhir adalah tentunya menjadi peserta PPG dalam jabatan. Untuk poin ini karena pandemi dapat berubah-ubah, jadi berkas seleksi administrasi tahap 2 nya itu dapat berubah-ubah teman-teman. Jadi yang pertama adalah fotokopi ijazah, lalu fotokopi SK pengangkatan, SK mengajar 2 tahun terakhir. Setelah itu surat izin PPG dari kepala sekolah, lalu fakta integritas. Selanjutnya yang keenam adalah surat keterangan jasmani dan rohani. Selanjutnya surat keterangan bebas narkoba, dan tentunya SKCK, serta yang ke-9 adalah bukti NUPTK. Setelah itu lanjut konfirmasi calon peserta. Jadi
sebagai mahasiswa PPKJ. Jadi yang pertama menjadi calon peserta PPG dalam jabatan, lalu yang kedua penetapan calon peserta PPG dengan LPTK masing-masing. Selanjutnya yang ketiga adalah konfirmasi kesediaan PPG, nantinya akan ditetapkan menjadi peserta PPG. Yang keempat adalah cetak A1 dan fakta integritas. Dan setelah semua itu dilalui, tentunya akan mulai melakukan PPG. Jadi yang pertama yaitu lapor diri ke LPTK masing-masing yang sudah ditentukan. Selanjutnya daring, pedagogik, dan profesional. Lalu melakukan komprehensif. Yang kedelapan adalah PPL. Yang kesembilan P adalah jadwal bisa sudah workshop sebelum PPL atau sudah PPL. Selanjutnya adalah UKIN, jadwal sesudah PPL, lalu lulus UP dan UKIN. Setelah itu yang terakhir adalah tentunya bila teman-teman semua lulus UP dan UKIN akan mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi seperti itu ya. Dan perlu diketahui untuk penentuan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus, seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai, dan tentunya ketersediaan LPTK, program studi, dan kuota yang ditetapkan. Baik, itulah demikian teman-teman semua, sobat-sobat guru semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan segera disegerakan untuk mendapat undangan dan melaksanakan PPG dalam jabatan dalam tahun 2022 ini. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.